terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin. Wal ghani 'anil hamdil hamidin. Alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kaya dari syukurnya seluruh hambanya yang bersyukur. Zat yang maha kaya dari pujian hamba-hambanya yang memuji. Intinya kesyukuran yang harus lahir dari kita, dan pujian dari hamba manfaatnya hanya kembali kepada hamba itu sendiri. Hakikatnya begitu. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kalau kita menjalankan pikiran, logika kita, yang faktanya kita ini hidup, itu tidak ada yang menjalani hidup ini kalau bukan karena nikmat Allah. Hidup saja atau punya kesempatan hidup ke dunia ini menjadi manusia, itu sudah anugerah Allah yang tidak mampu dibalas oleh siapapun hamba itu. Apalagi kalau dalam kehidupannya banyak kemaslahatan, banyak kebaikan yang bisa kita lakoni. Tentu ada selingan. Tidak semuanya mujur terus, lurus terus, longgar terus. Tentu tidak begitu. Karena hakikat nikmat, hakikat syukur, memuji kepada Allah, itu hanya akan terhayati kalau ada selingannya. Jadi ada kebaikan, ada kemujuran, ada kelonggaran, ada kesehatan. Kapan terasa itu? Kalau pernah ada jedahnya. Betapa berharganya hidup kita beraktivitas kalau pernah sakit. Apa artinya ini pemirsa sekalian? Maka artinya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja saya tadi awali bahwa segala syukur, segala pujian, Allah itu maha kaya dari situ. Tapi kembali kepada kita. Nah, pagi hari ini kita mengangkat tema bagaimana kita ini mudah mensyukuri nikmat Allah. Oleh karenanya, kita mau ta'rif singkat saja. Apa sebenarnya itu syukur? Apa sih syukur itu? Syukur kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah terima, baru memberi kasih. Apa yang diterima Ustaz? Ya, kita sebelum meminta kepada Allah, apa saja yang ada di kita itu sudah semua kelebihan Allah. Makanya merasa menjawabnya, meresponnya dengan baik. Itu bahasa Indonesianya terima kasih. Tapi saya mau bawa pengertian salah seorang ulama oleh Ibnu Qayyim, karena ini populer ini. Beliau memberikan ta'rif seperti ini. Asyukuru, syukur itu adalah zuhur athri ni'matillahi, menampakkan nikmat Allah yang sesungguhnya ada pada diri kita semua. Diri kita yang hari ini bisa melihat, mulut kita bisa bicara,
bisa mendengar sungguh-sungguh nikmat Allah. Maka menampakkan semua itu ta'rifnya syukur. Ala lisanihi, di mana menampakkannya? Pertama di lidah. Di lidah bagaimana? Mengucapkan hamdalah kepada sesama, terima kasih. Satu, banyak bersyukur kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sanaan wa'tirafan, dalam bentuk ya kembali memuji kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini saya bisa menikmati ini hidup, napas saya lega. Hari-hari sebelumnya saya flu, tidak enak rasanya. Atau kepada menikmati makanan. Ada yang disajikan kepada kita, alhamdulillah, masya Allah, rasanya enak. Tidak sakit gigi lagi. Betapa tidak enaknya makanan pada saat pernah sakit gigi. Bersyukur kepada Allah. Sanaan, wa'tirafan. Wa'tirafan itu adalah penuh penghayatan. Orang iktirafan ini, kalau kita fahami maknanya, wa'tirafan adalah dia segala momen. Segala momen. Dia merasa ada kenikmatan Allah. Dalam kesulitan pun, dia merasa, saya bisa keluar dari kesulitan ini, syukur. Kenapa? Belum semuanya dicabut oleh Allah. Misalnya begitu pemirsa sekalian. Wa ala qalbihi, minimal dalam hati, syuhudan wa mahabbatan. Ada rasa cinta di dalamnya. Dan seluruh jiwa raganya dan seluruh iktikarnya dia patok. Boleh ada cobaan. Tapi sakit sebentar itu juga tujuannya agar merasakan betapa nikmatnya sehat. Kita lanjutkan setelah jeda. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendorong hamba Allah untuk bersyukur itu sungguh-sungguh manfaatnya akan kembali kepada hamba itu. Kita coba balik dulu demi meresapi makna dan memudahkan kita i'tirafan mensyukuri nikmat Allah itu. Ada hadis begini. Nabi kasih pilihan dalam bentuk hadis qudsi. Malam yaskur ala na'mai. Kalau ada orang, dia otomatis hidupnya
Apa yang dia lihat dianggap otomatis, pokoknya begitu saja, sehat-sehat saja. Tapi dia tidak syukuri. Dia tidak ada jeda menenangkan dirinya, memberikan nafas, mensyukuri nikmat Allah. Sehingga dia tidak banyak bersyukur. Begitu kena musibah sedikit, langsung merasa dizalimi oleh Allah, dibelakangi oleh Allah. Maka hadis ini menegaskan, malam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak mensyukuri banyak nikmatku. Jadi bukan nikmati saja. Kalau nikmat itu satu. Lafal hadis ini na'mai, banyak nikmatku yang ada kepadanya. Walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar, tidak mau menunggu bahwa nikmatnya sehat saya rasakan karena pernah setengah hari atau satu hari sakit sedikit. Jujur pemirsa sekalian, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Hitung dalam hidup ini, mana banyak dalam hidup kita ini sehari-hari susahnya dengan gampangnya. Hitungi. Hitung juga mana banyak sakitnya setiap individu saja. Mana banyak sakitnya kita, berapa bulan kita sakit dibanding berapa bulan sehat dalam setahun. Hitung. Saya menduga pemirsa sekalian, hanya terhitung jari orang yang sakitnya itu seimbang dibanding sehatnya dalam sebulan. Atau dalam setahun lah. Bagaimana Allah memberikan pembelajaran itu agar kita mensyukuri nikmatnya. Na'mai. Lalu, kalau tidak mau bersabar atas cobaan Allah, tidak mau menunggu, saya diuji oleh Allah. 3 hari sakit gigi. Alhamdulillah sehat selebihnya. Kalau saya diuji hari ini, saya harus sabar. Kalaupun sedikit-sedikit jengkel, karena memang sangat sakit, wajarlah. Allah maklum itu. Allah fahami itu kondisi hambanya. Tapi kembalikan, sembuhkan dengan kembali menerima kenyataan itu. Tapi kalau ada orang tidak mau bersyukur dan tidak mau sabar, mau pilih apa? Lanjutan hadis itu dikatakan, fal yakhruj min tahti samai, maka dia harus keluar di bawah kolom langitku, di atas buminya Allah. Ini peringatan, begitu tidak adanya tempat untuk tidak bersyukur kepada Allah, untuk tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ayatnya begini pemirsa sekalian, ini memberikan pelajaran kepada diri kita saja. Kalau ada orang, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau ada orang yang tidak mau, ada orang yang mau menghitung nikmat Allah, itu baik-baik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, pasti tidak mampu menghitungnya. Yang repot kalau dianggap kesehatan itu, rezeki itu, nikmatnya bisa membedakan yang asin dengan yang manis, yang pahit itu, yang tawar itu, dianggap otomatis, ya memang tidak akan bersyukur kepada Allah. Di mana itu? Yang membedakan itu apa? 2, memang zatnya Allah kasih seperti itu, misalnya gula manis. Allah juga memberikan perasaan di kita itu merasakan manisnya. Adakah tidak bisa merasakan? Akan ada waktunya. Akan ada kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kalimat tadi, sana'an wa'tirafan, dari pengertian syukur itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ini apapun hidup kita, menerima apa adanya, justru itu yang menjadi solusi. Ada yang kita mau, belum sepenuhnya tercapai. Kita mau Indonesia masuk Piala Dunia sepak bolanya. Belum, tapi sudah upaya ke sana. Jangan langsung tidak berharap. Kira-kira begitu. Dalam diri kita ada hajat-hajat kita. Harus dilihat.
oh saya belum bisa, belum dipromosi seperti ini. Saya mau, saya syukuri saja yang ada dulu. Mungkin belum cocok untuk yang dipromosikan, misalnya nih. Agar dalam segala posisi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang syukur kepada nikmat Allah adalah dalam surat Ibrahim itu salah satu ayat yang paling populer. Kalau tema syukur, ini ayat populer ini. Apa ayatnya? Saya ulang walaupun sudah populer pemirsa sekalian. Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum. Ingatlah pada saat Tuhanmu ta'adzana, mengizinkan kamu, artinya memberikan kelonggaran. Seperti tadi yang bisa menghitung nikmat Allah pada dirinya, yang Allah berikan itu jauh lebih banyak dibanding gangguannya, cobaannya jauh lebih banyak. Tsunami berapa kali melanda dunia dalam sekian tahun? Tidak berapa kali. Apalagi kalau kita kaitkan dengan potensi pelanggaran umatnya, hamba Allah ini. Kita tidak minta-minta, tapi seluruhnya itu lebih banyak nikmatnya Allah. Nah, Allah berikan itu. Maka, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum, kalau kamu bisa mensyukuri, kamu tampakkan rasa kesyukuran itu kepada Allah, la azidannakum, Allah tambah. Jadi kalau kita mau keluar, ada jalan keluar dalam problem hidup kita, justru syukur yang ada. Karena wala in kafartum, kalau kamu ingkari yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, kamu berpotensi atau pasti akan dikasih oleh Allah penghidupan yang syadid. Syiddah itu sulit. Syiddah, syadid itu sangat sulit. Kalau azab sangat pedih. Di dunia pedih. Dia tidak mau memulai dari yang kecil. Selalu mengimpikan yang langsung sukses besar. Seperti yang dia lihat di medsos. Kayaknya kehidupan itu di format sedemikian rupa, langsung baca doa langsung sukses. Baca ayat tertentu langsung sukses. Tidak gitu. Itu hanya di medsos. Singkat, padahal harus ada proses. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah teramat pedih siksaannya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan Allah, tema ini mendorong kita semuanya agar mampu mengetahui mana karunia Allah kepada kita, lalu memanfaatkannya dengan baik. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, hanya saja berdasarkan seperti ayat surah Ibrahim tadi begitu populer, begitu mudah diucapkan, tapi faktanya tidak mudah. Bahkan boleh jadi sang ustaz, sang mubalik sangat mudah mengalir menyampaikannya, tapi belum tentu juga semudah itu menjalaninya kalau dia juga diuji dan disuruh untuk sabar misalnya. Apakah ada indikator? Ada yang perlu kita coba fahami. Saya bacakan kembali ayatnya. Contoh dalam Al-Quran. Surah surah Luqman ayat 12. Coba kita cermati ayatnya ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Coba. Saya memberikan kepada Luqman al-hikmah, bijak. Jadi bijak itu seperti bahasa Indonesia bijaksana. Apa sih yang kita pahami bijaksana? Dia kalau ada problem, dia ada jeda waktunya dia. Orang lain sudah panik, dia masih bisa berpikir tenang, rasional. Itu bijak itu. Jadi Luqman ini lihat. Lalu aniskur lillah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jadi ayat ini kalau kita mau pahami, untuk mudah bersyukur kepada Allah itu ada, memang kita mencoba ada jiwa bijak di diri kita. Ada bijak ini memahami ada karunia Allah di kita. Itu dia. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena barang siapa yang bersyukur, ini sudah berulang ini, maka dia tidak bersyukur kepada manfaatnya bukan kepada Allah. Dia. Jadi ibaratnya gini. Kalau ada orang mencoba memperbaiki dirinya karena mau tampil, maka respon orang juga merasa bahagia. Ini ya, memoles diri. Nah, ini mungkin banyak ibu-ibu ini. Respon orang menjadi baik ke dia karena dia bersyukur. Itu modalnya. Kira-kira gitu. Kalau kita mau mendapat respon yang perbaiki diri. Ibu-ibu bersolek misalnya, izin kalau itu yang saya contohkan, agar responnya baik. Nah syukur ini kalau mau bertambah nikmat Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi. Sesungguhnya untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Kalau dia tidak bersyukur, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Nah saya mau kembali pemirsa sekalian. Untuk mudah kita secara bersama, di tengah populernya ayat tadi bersyukur kepada Allah, ternyata ada syaratnya. Allah isyaratkan dalam ayat ini al-hikmah. Ada memang didisiplinkan diri. Sebesar apa sih itu ujian? Sesulit apakah ini musibah? Dan senikmat apa kalau ada karunia dari Allah? Dia punya filosofi tentang itu. Sesulit-sulitnya kita, saya sudah antar tadi. Hidup kita ini tetap lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Kita lebih banyak longgarnya dibanding sempitnya. Sesempit apapun kehidupan kita. Pasti begitu, hitung ini. Sesulit-sulitnya kita masih ada kerjaan. Segaduh-gaduhnya kita, taruh misalnya di negeri yang bernama Indonesia ini, lebih gaduh di negeri lain. Tidak bisa mandi, betapa lamanya tidak bisa menikmati cahaya listrik karena perang. Masih belum mau bersyukur? Atau masih mau mengganggu suasana yang kondusif ini? Tidak mau merawatnya dengan sama-sama tasamu, toleran? Kira-kira itu pemirsa sekalian. Nah hal ini agak kencang saya rasa akan menyampaikannya karena memang yang harus ada itu adalah al-hikmah tadi. Dalam hidup ini pasti kita punya pengalaman. Ada orang yang kelihatan pembawaannya sederhana, tapi nikmat itu. Kelihatan dia tenang. Dipecat misalnya. Dia rileks itu. Kenapa? Dia ada punya tauhid yang baik kepada Allah.
dunia ini dia punya kesimpulan, dia punya pandangan. Maka tidak stres seperti misalnya kadang-kala ada orang bunuh diri. Kenapa? Terlalu pendek pikirannya. Bahasa guru saya, kalau ada orang yang mudah stres itu, mudah mengumpat itu, mudah marah itu, dia bilang pendek pensilnya, pendek pulpennya. Nah, itu bahasa guru saya saja, saya ingat itu. Artinya, bagi orang yang tauhidnya kepada Allah baik, ada jiwa bijaknya, dia mudah menerima sesuatu dan mencoba melihat tertutup pintu ini, dia melihat pintu lain yang terbuka. Sulit di sini, oh ada kemudahan di sini. Dan mustahil Allah surat Ibrahim ayat 7 tadi menjanjikan, la in syakartum la azidannakum, kalau tidak begitu. Itu hikmah. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Perbaiki takwa. Tentu tidak beda antara bijaksana dengan takwa, tapi ada ayat lain yang mendukung bahwa barang siapa yang baik ketakwaannya kepada Allah daripada menghadapi kesulitan, dia bertakwa, maka dia akan keluar dari kesulitan itu dan dia bersyukur kepada Allah. Itulah sebabnya tadi Ibnu Qayyim dalam memberikan pengertian syukur enak sekali menzahirkan respon nikmat Allah itu dalam berbagai bentuk ketakwaan kepadanya. Saya paling menarik di istilah syukur itu tadi ada iktirafan, penghayatan. Tidak ada, bagi dia tidak ada pintu yang tertutup gelap sama sekali. Orang lain sudah merasa tertutup, dia masih yakin, ada jalan keluar ini. Kenapa? Yang bikin sulit itu kan hamba Allah. Saya ingat kepada Allah, tauhid kepada Allah, ada jalan keluar itu. Jadi bagi orang yang pandai bersyukur, tidak ada pintu yang tertutup rapat, dia selalu ada jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Kalau terkait dengan kesulitan rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dari rezeki. Kalau kesulitan rezeki yang dimaksud, yang dia sendiri boleh jadi tidak pikirkan. Dia tidak punya proposal, tapi Allah kasih ke dia. Kira-kira begitu pemirsa sekalian. Marilah kita berdoa, Allahumma ja'alna syakura. Jadikan kami hambamu yang banyak bersyukur ke hadiratmu atas segala nikmatmu, karena kita menyadarinya bahwa seluruhnya hanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.